peserta sidang yang terhormat, mohon maaf sebelumnya Ibu, kami harus putar balik cari swab karena tadi di perjalanan mencari K24 tidak mendapatkan swab. Terima kasih sekali atas kesempatan dan waktu kami menyampaikan masalah tenaga honorer. Kami perkenalkan dulu Ibu, kami Nuni Nugrohaningsih dari honorer kategori 2 yang telah mengabdi selama 26 tahun 11 bulan. Pada waktu itu kami dinyatakan MS, artinya memenuhi syarat untuk diangkat sesuai perundangan PP 48 tahun 2005. Namun sampai sekarang kami belum mendapatkan haknya. Kami dari tenaga kependidikan Ibu, jadi ketika kami mendengar RDPU hari ini mendapatkan undangan yang kami mohonkan dari beliau Bapak Fikri. Terima kasih Pak Fikri yang selalu kersa berkomunikasi dengan kami. Kami sangat ingin kami harus bisa ikut karena apa? Karena di dalam Panja PKTKH dalam kebijakan Bapak Menteri Pendidikan atau Mas Nadiem Makarim yang 1 juta guru ini belum mengakomodir seluruh tenaga kependidikan yang ada di sekolah baik negeri maupun swasta. Nah, harapan kami dalam 1 juta guru ini kami tidak menjadi parsial-parsial atau terkotak-kotak, karena guru dan tenaga kependidikan adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dalam memberikan layanan kependidikan kepada seluruh masyarakat. Maka pada kesempatan ini kami memohon kepada Panja PGTKH Komisi 10 agar di dalam penyelesaian pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN, ini tenaga honorer yang bertugas di tenaga administrasi, ada operator dapodik, ada pustakawan, ada laboran, dan yang tak terkalahkan fungsi dan tugasnya adalah penjaga sekolah Bapak Ibu semua, yang bahwa penjaga sekolah ini melayani dari siang sampai malam menjaga seluruh aset negara ini. Nah, pada kesempatan yang mulia ini kami sampaikan sekali lagi bahwa honorer kategori 2 ini telah banyak mengabdi kepada pemerintah. Yang tidak kalah pentingnya adalah telah memberikan layanan yang sangat optimal kepada suksesnya pendidikan di Indonesia. Untuk itu sekali lagi kami mohon dengan segala kerendahan hati dalam 1 juta guru di formasi tahun 2021 ini yang kami mendengar baru 535.000 kalau tidak salah. Ya, kalau 1 juta masih kurang, maka di angka kekurangannya inilah kami mohon untuk kelengkapan tenaga kependidikan dimasukkan dalam e-formasi tahun 2021. Pada tanggal 24 April kami juga sudah menghadap di Kemendikbud, di mana kami ditawari untuk tahun 2022. Namun dengan mempertimbangkan usia Ibu Bapak semua bahwa tenaga honorer kategori 2 ini sudah masuk dalam usia kritis. Kami sudah berusia 56 tahun. Ketika nanti kebijakan lahir di 2022, tentu kami hanya akan sebagai penonton. Kami tidak akan merasakan pengabdian kami, Bapak. Jadi sekali lagi kepada Bapak dari PGRI, mohon tenaga kependidikan diangkat dalam satu kesatuan, satu formasi. Demikian mungkin kami dalam menyampaikan, kami belum menyiapkan paparan, tapi kami sudah mengaturkan paparan kepada beliau Bapak Abdul Fikri mungkin 2 bulan yang lalu bahwa tenaga kependidikan potretnya seperti ini sudah kita aturkan. Terima kasih, ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Bu Nuni, semangatnya dan perjuangannya untuk bisa sampai ke Jakarta atas bantuan Pak Fikri. Jadi bisa masuk. Sebenarnya
Lupa kami mengundang Ibu, ya mungkin karena terlalu banyaknya forum-forum, dan ini ada beberapa forum yang kita undang sampai hari ini, kemungkinan besar suratnya juga tidak sampai kepada forum-forum ini, yaitu Forum Guru Seluruh Indonesia, sampai hari ini belum, sampai jam ini belum hadir. Kemudian Ikatan Guru Agama Sekolah Umum dan Ikatan Penyelenggara Pendidikan Swasta. Semoga seluruh pengurus dan anggota forum dan ikatan-ikatan ini mengikuti rapat kerja pada siang hari ini melalui Facebook maupun melalui YouTube, sehingga dapat mengupdate informasi yang berkembang pada siang hari ini. Bapak Ibu yang kami hormati, demikian telah selesai seluruh paparan dari para tamu undangan istimewa kita. Selanjutnya kami berikan kesempatan kepada para anggota Komisi 10, utamanya adalah teman-teman yang hadir secara fisik terlebih dahulu, untuk memberikan tanggapan, memberikan dukungan, support, dan saran-saran serta update informasi kepada teman-teman guru honorer yang hadir pada siang hari ini. Kami berikan kesempatan pertama istimewa kepada Pak Nur Purnomo Sidi, karena bersama saya yang pertama kali ada di dalam ruangan ini pada pukul 9.30 tadi. Silakan Pak Pur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pimpinan dan anggota Komisi 10 yang saya hormati, Bapak Ibu perwakilan dari organisasi guru, saya ucapkan terima kasih atas segala masukan yang sudah diberikan kepada kami. Ini menambah informasi, pengetahuan, dan sekaligus nanti jadi bahan kami dalam hal pengambilan keputusan untuk membuat rekomendasi kepada pemerintah, khususnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian PAN-RB. Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya hormati, ada beberapa hal yang menurut saya sangat penting dan mungkin ini akan menjadi catatan kami di Komisi 10. Yang pertama terkait dengan formasi yang masih tertutup untuk teman-teman guru yang dalam kelompok disabilitas tadi. Jadi padahal undang-undang menyatakan minimal 2% itu harus diberikan kesempatan. Nah, menurut saya ini pimpinan bisa jadikan catatan kita bahwa minimal 2% formasi untuk teman-teman guru dari dan tenaga kependidikan dari disabilitas ini harus kita jadikan catatan. Yang pertama. Yang kedua, terkait dengan ini ada sesuatu yang memang terjadi di semua daerah. Kebutuhan yang daftar lebih dari 1.000 misalnya, tapi kemudian di PAN-RB-nya hanya dapat 300. Ini menurut saya perlu kita perjelas ini, apa rumusnya gitu. Karena ini bahaya, kan komitmen kita bersama adalah menuntaskan persoalan guru honorer semuanya di tahun 2021 ini. Jadi jangan, saya di dapil saya kemarin saya sampaikan, yang daftar ada 1.900 di Lumajang, Pak. Tapi kemudian formasinya didapat cuma 300. Nah, yang lainnya kemana kan, ini juga menurut saya nanti kita perlu konfirmasi kembali kepada, terutama kepada Kementerian PAN-RB agar kemudian clear. Nah, itu satu. Yang kedua, yang selanjutnya menurut saya juga perlu ada surat. Saya setuju ada surat yang menyatakan bahwa formasi tahap kedua itu harus dengan surat, bukan dengan statementnya Pak Menteri. Nah, saya terima kasih sudah ada masukan semua, beberapa yang memberikan masukan, harus diterbitkan suratnya. Ini negara, ini bukan RT aja ada suratnya, apalagi ini urusan
Karena kan anggarannya untuk 1 juta, yang kepake 530 kan masih ada, berarti anggarannya masih ada. Nah, menurut saya kita harus merekomendasikan harus ada surat yang menyatakan bahwa yang belum, nah, itu akan dilaksanakan pada tanggal sekian bulan sekian, harus ada suratnya. Nah itu yang ketiga, yang selanjutnya menurut saya setuju bahwa memang secara undang-undang kita tidak mungkin mengangkat ya, secara otomatis, secara undang-undang, walaupun kami di DPR RI bisa merubah undang-undang itu, tapi kan membutuhkan waktu yang panjang. Nah, menurut saya ide beberapa teman-teman dari organisasi guru tadi itu untuk yang berprestasi atau yang kemudian sudah mengabdi tadi Kak Ibu ini 26 tahun 11 bulan pengabdiannya, yang sudah mengabdi luar biasa dan punya prestasi, menurut saya mungkin harus dicarikan solusi bagaimana itu bisa menjadi prioritas yang kemudian dalam tanda kutip diangkat, dalam tanda kutip ya, nggak tahu nanti mungkin melalui kepres atau apa, karena itu bagian dari bagaimana negara memperlakukan secara adil para guru yang sudah mengabdi selama berpuluh-puluh tahun itu. Nah, ini menurut saya masukan yang penting agar kemudian menjadi apresiasi kita bersama bahwa pengabdian dan kemudian memberikan ilmu kepada generasi yang ada di Indonesia ini itu menjadi sesuatu yang mulia yang harus kita apresiasi. Jadi saya sepakat dengan itu. Dan itu mungkin akan menjadi beberapa hal catatan kami nanti ketika mengambil keputusan di akhir masa kerja kami di Panja ketika pengangkatan guru honorer ini. Jadi mungkin itu Bu Pimpinan, terima kasih beberapa catatan yang saya berikan, dan terima kasih kembali kepada Bapak dan Ibu yang sudah hadir pada kesempatan hari ini. Dan insya Allah ini menjadi catatan yang berharga bagi kami untuk kemudian memberikan rekomendasi yang terbaik bagi pemerintah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, sahabat yang kedua yang menemani saya adalah Prof. Zainuddin Maliki. Silakan Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan Komisi 10, kawan-kawan anggota baik yang hadir fisik maupun yang virtual, bapak-bapak dari berbagai lembaga yang punya kepedulian luar biasa terhadap nasib guru-guru honorer yang saya cintai dan saya banggakan. Saya hadir sengaja secara fisik dan saya menunggu mulai awal sampai sekarang, saya dengarkan semua karena saya ingin menunjukkan komitmen saya untuk memperjuangkan guru-guru honorer menjadi ASN, bukan hanya ASN P3K, tapi saya ingin pemerintah punya kemauan kuat untuk mengangkat guru honorer menjadi ASN PNS. Itu menjadi komitmen saya. Ini saya kenalkan, saya Zainuddin Maliki dari fraksi Partai Amanat Nasional dan menjadi anggota Panja Komisi 10 tentang pengangkatan guru honorer menjadi ASN. Ini kami memang membaca pemerintah ini memang memiliki keterbatasan untuk memikirkan isu-isu pendidikan. Salah satu isu yang krusial menurut saya ya pengangkatan guru honorer.
Tapi yang lebih prihatin kami bukan karena keterbatasan, kemauan yang menurut hemat saya yang kurang dari pemerintah gitu. Kalau keterbatasan mungkin kami memahami karena dampak dari COVID-19 itu luar biasa terhadap penerimaan anggaran negara. Keterbatasan itu kami menyadari. Tetapi kalau keterbatasan itu bukan menyangkut anggaran tapi soal kemauan, ini yang kami tidak inginkan. Dan sebagai anggota Panja guru pengangkatan guru honorer menjadi ASN, kami tentu mendesak agar Panja ini rekomendasinya tegas mengangkat guru honorer menjadi ASN, bukan hanya P3K tetapi ASN CPNS. Kami prihatin kemarin waktu mendengarkan penegasan Menteri Pendidikan di ruangan ini juga 1 juta dibuka untuk pengangkatan P3K tahun 2021. Faktanya yang mendaftar sekitar 500 guru. Dari 500 itu ditegaskan oleh Menteri tidak semua akan diangkat. Yang diangkat hanya yang lulus. Yang lulus kalau 100 yang lulus, ya 100 itu yang diangkat. Kalau ternyata yang daftar 600 lulus semua, yang diangkat yang 500, yang 100 nanti nyusul. Ini sungguh kami prihatin dengan kondisi pendidikan kita. Belum lagi kalau Bapak kami sampaikan pagu indikatif tahun 2022 pendidikan ini turun 8 triliun lebih dari pagu anggaran 2021. Padahal Kementerian Pendidikan sekarang juga diberi tugas untuk ngurusi riset dan teknologi. Tetapi kita mendesak guru-guru honorer ini harus menjadi prioritas untuk diangkat menjadi ASN P3K maupun ASN CPNS. Kami juga mengapresiasi dan memberi dorongan setuju dari FGTA tadi yang ingin 2% saja diangkat guru-guru yang tuna netra diangkat menjadi P3K 2%. Itu luar biasa Pak, permintaan yang sederhana. Mudah-mudahan 1 menit bisa saya tutup. Ini saya mendorong Pak, guru-guru tunanetra yang hanya 2% untuk bisa diterima. Dan Himpaudi, saya berpandangan bahwa yang paling strategis dalam pendidikan itu justru guru-guru PAUD. Tetapi perhatian terhadap PAUD ini sangat kurang. Tadi sudah dijelaskan PAUD itu adalah masa-masa menentukan karena produk dari sel-sel otak itu luar biasa pada masa-masa itu. Kalau tidak diurus itu kemudian menjadi persoalan di kemudian hari. Jadi menurut saya harusnya guru PAUD itu gajinya lebih baik, lebih besar dari guru SD. Guru SD lebih besar dari guru SMP. Mengapa? Karena ia memberi basic education. Kalau di pesantren namanya ibtidaiyah. Memulai itu yang sangat penting. Dan ini mestinya harus menjadi perhatian. Tapi nyatanya, faktanya banyak sarana PAUD itu tidak jelas. Saya menemukan beberapa PAUD di beberapa tempat dia mengajari anak-anak itu di pos kamling, yang ngajari ibu-ibu rumah tangga yang tidak pernah kuliah. Nah, ini saya kira sangat menyedihkan. Oleh karena itu saya mendorong agar Panja ini nanti memberikan rekomendasi. Mudah-mudahan rekomendasi Panja ini rekomendasi yang bergigi, artinya mendapatkan perhatian dari pemerintah. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, Prof. Tadi 7 menit, Prof. Tapi kalau profesor yang ngendikan kan
Boleh 10 menit. Pak Ketua mau menyampaikan pandangannya, silahkan. Saya izin dulu Pak ya. Pak Pimpinan, saya mohon izin dulu karena ada ini keperluan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para ibu guru yang tergabung di berbagai organisasi guru yang hadir pada kesempatan siang hari ini, izinkan saya mengabsen satu persatu. Pak Dudung, terima kasih atas kehadirannya mewakili PGRI. Pak Danang, atau yang mewakili Ikatan Guru Indonesia. Prof. Cecep, terima kasih Prof. sudah berkenan hadir mewakili ISPI. FGII diwakili oleh Pak Halimson ya. Terima kasih. Forum Guru Tunanetra Pak Eman. Terima kasih Pak Eman. T2G Mas Satriwan, terima kasih Mas. Himpa Udi, Ibu Neti, terima kasih Prof. Sudah berkali-kali hadir, kita dengar secara seksama terus. Teman-teman dari Akpai, Pak Haji Endang, terima kasih Pak Haji. Pak Sutopo, mewakili PGHRI, terima kasih. Pak Fatah, mohon maaf audiensinya belum sempat kita laksanakan. Ibu Nuni, mewakili HK2, terima kasih. Ya, terima kasih. Udah semuanya ya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, yang pertama saya ingin menyampaikan yang pertama sikap kami di Komisi 10 bahwa kebijakan menyangkut soal guru di mata kami, di mata Komisi 10 belum sesuai dengan apa yang menjadi harapan dan cita-cita Komisi 10. Walaupun dalam beberapa hal ada lompatan-lompatan, tapi lompatan-lompatan itu belum sepenuhnya memberikan jawaban atas berbagai persoalan terkait dengan guru kita yang ada di seluruh Indonesia. Baik guru honorer yang mengajar di sekolah-sekolah swasta maupun guru honorer yang mengajar di sekolah-sekolah negeri, sebagaimana Bapak Ibu yang sudah disampaikan. Kenapa ini terjadi? Karena jawaban utamanya adalah belum ada kebijakan yang komprehensif yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam rangka menuntaskan terkait dengan pengangkatan guru ini. Di mata kami misalnya kebijakan P3K adalah kebijakan jangka pendek untuk mengafirmasi secepat-cepatnya bagi para guru-guru yang sudah mengabdi lama, dan kita minta supaya ini bisa diafirmasi melalui kebijakan P3K jangka pendek. Tapi yang terjadi, yang kenapa lalu kita juga, Ibu Agustina memimpin panja, judulnya saja panja pengangkatan guru honorer menjadi ASN. Jadi kira-kira saking semangatnya, jadi nggak ada istilah seleksi di sini. Saking kita ingin mengangkat, ini amanat dari Mas Purnomo ini. Jadi nggak pakai istilah seleksi, ngangkat. Dan tidak hanya P3K yang kami soroti,
karena kami menyebutnya pengangkatan guru honorer menjadi ASN. ASN itu ada 2 jalur berarti, PNS dan P3K. Ketidakkonferensifan itu juga dilihat di awal tahun kemarin, tiba-tiba BKN, Kepala Badan Kepegawaian Nasional, mengumumkan bahwa sudah tidak ada lagi jalur PNS bagi para guru. Ini bikin kita stres lagi. Ini yang kita sebut tidak komprehensif. Termasuk akhirnya tahun ini tidak ada formasi guru untuk jalur PNS, diasumsikan karena sudah ada jalur 1 juta untuk P3K. Faktanya P3K juga baru terisi 500. Sementara jalur PNS sudah tidak ada tahun ini. Saya kira ini menjadi poin penting kita. Ibu Nuni adalah peristiwa bagaimana kebijakan ini tidak komprehensif. Sebagian teman-teman sudah diangkat, tersisa tidak ada afirmasinya, penyelesaiannya. Jadi centang perenang dan tidak ada solusi yang terbaik. Kami menyebutnya tidak komprehensif dalam mengambil kebijakan terkait dengan guru. Terlebih-lebih Prof Neti, Pak Ud, yang sampai hari ini masih dianggap sebagai pendidikan non formal, dari beberapa uji di MK dan seterusnya itu semakin jauh dari cita-cita dan harapan kita menyangkut soal guru-guru PAUD. Di mata saya semua harus diafirmasi. Jawaban terbaiknya menurut kami adalah, dan ini saya sampaikan dalam berbagai forum, ini komitmen kami, bukan sekedar isapan jempol. Di mata saya, profesi yang harus diutamakan untuk diangkat sebagai PNS, bukan P3K. Satu-satunya profesi yang paling utama dan harus diprioritaskan menjadi PNS sesungguhnya adalah guru, dibanding dengan pegawai kementerian maupun kelembagaan negara lain. Kira-kira begini, kira-kira kuota yang tadinya PNS untuk pegawai-pegawai yang ada di kementerian dan lembaga-lembaga negara lain itu kasihkan semuanya untuk kuota guru seluruh Indonesia, supaya kita tuntaskan ini secara baik. Karena pegawai kementerian di mata saya cukup diangkat melalui jalur P3K, karena tidak melibatkan pengabdian, tidak melibatkan komitmen, beban kerjanya juga jauh berbeda dengan guru kita, tidak melibatkan keteladanan dan seterusnya. Kalau ini bisa digeser aja, komitmen ini menjadi komitmen bersama, karena kita ingin guru kita secepatnya mendapatkan penghormatan terkait dengan ini, menurut saya bisa, sangat amat bisa. Apakah kuota kementerian dan lembaga lain itu memungkinkan dan lalu bisa mencukupi untuk diberikan kuotanya kepada guru? Menurut saya bisa, berturut-turut selama paling tidak 5 tahun. Semua guru kita akan bisa jadi pegawai negeri sipil di Indonesia ini itu. Bisa, asal ada komitmen bersama. Ketidakkomprehensifan terkait dengan penanganan kebijakan guru juga termasuk yang tadi disampaikan oleh Mas Satriwan. Menyangkut soal upah layak guru kita. Tidak ada salahnya Kemendikbud, Kemenpan RB, BKN mengeluarkan SKB bersama menyangkut soal ini loh, rujukan untuk memberikan gaji atau upah kepada seluruh guru yang ada di Indonesia. Apakah mungkin? Sangat amat mungkin dan bisa. Supaya pemerintah daerah punya standar
terkait dengan upah layak bagi para guru kita. Jadi sekali lagi kami akan terus berdiri dengan Bapak Ibu sekalian bersama-sama. Saya masih meyakini matahari akan terbit dari timur. Insya Allah profesi guru kita akan tetap kita bisa perjuangkan, dan di mata kami tetap paling prioritas untuk menjadi pegawai negeri sipil yang ada di Indonesia ini. Terima kasih Tante Agustina, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, terima kasih. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua menyemangati tamu-tamu istimewa kita pada siang hari ini. Sebelum saya melanjutkan kepada anggota Komisi 10 yang lain, saya akan perpanjang waktu. Sekarang pukul 12.15. Masih ada beberapa anggota yang ingin menyampaikan tanggapannya. Kita mungkin 12.30 saja ya, karena tadi kita mulai pukul 9.30 sehingga harus 2 jam selesai. Baiklah, selanjutnya kami berikan kesempatan kepada teman-teman yang virtual ya, Pak Fikri nanti yang terakhir. Pak Ferdi, halo ya. Kang Ferdi, silakan ya, silakan. Baik, terima kasih Bu Wilujeng, Pak Fikri dan Pak Oleh. Saya singkat, padat dan jelas. Ada beberapa poin berdasarkan data dan informasi serta paparan dari para organisasi profesi yang hadir pada hari ini, maka ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Yang pertama, supaya tidak ada dikotomi terhadap disabel dan PNF, pendidikan non formal. Itu yang pertama. Saya ulangi, tidak ada dikotomi terhadap disabel dan PNF. Yang kedua, tidak ada dikotomi antara negeri dan swasta. Karena ini yang kami sampaikan adalah berdasarkan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Yang ketiga, tidak ada dikotomi pendidikan umum dan pendidikan keagamaan. Yang keempat, pemerintah dalam hal ini Mendikbud, kita minta untuk membuat kepastian dalam hal ini, karena dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 1 butir 30, itu dinyatakan bahwa menteri yang bertanggung jawab adalah menteri di bidang pendidikan. Makanya tugas Mendikbud ini adalah menjadi tugas utama dalam menyelesaikan masalah ini. Yang selanjutnya, paparan dari organisasi yang telah memaparkan ada bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan RDPU ini atau kesimpulan daripada RDPU ini. Oleh karena itu kita tunggu niat baik dan keseriusan yang baik, termasuk tahapan-tahapannya. Kita sadari juga tidak bisa sekaligus, perlu tahapan-tahapan. Terakhir, juga memberikan peran yang lebih baik kepada LPTK dan ISPI untuk juga mewarnai peran guru yang lebih baik ke depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ferdiansa, fraksi Partai Golongan Karya. Terima kasih Pak Ferdiansa. Selanjutnya apakah masih ada anggota Komisi 10, anggota Panja? Ibu Himatul. Ibu Himatul, selanjutnya Ibu Reri. Ya. Silakan Ibu Himatul. Silakan Ibu. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pimpinan Ibu Ketua Bu Agustin. Dan juga yang saya hormati para organisasi profesi yang hari ini hadir memberikan masukan yang sangat luar biasa, menjadi masukan yang sangat berharga bagi kita panja dari pengangkatan GTK. Saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh PGRI, bahkan kami dari Gerindra juga sudah meminta kalau bisa tanpa tes, karena ikut bukan pencari kerja tapi sudah mengabdi, sudah kerja, sehingga ini mungkin afirmasi yang tanpa tes seperti itu.
artinya sudah diloloskan dengan syarat-syarat yang memang dengan kualifikasi yang sudah ditetapkan. Kemudian juga kami mendukung apa yang sudah disampaikan oleh teman-teman organisasi lainnya, seperti dari ISPI, dari PGII, dan lain sebagainya, bahwa harus ada affirmative action untuk guru honorer. Dan yang terutama tentang tadi adanya ikatan dinas. Lalu juga dari Forum Guru Tunanetra setuju Pak bahwa undang-undang disabilitas ini kan kita sudah sahkan dan sudah harus laksanakan dengan sebaik-baiknya. Jadi tidak ada alasan lagi untuk mohon maaf ini didorong kucing. Mohon maaf, tidak ada lagi diskriminasi lah terhadap penyandang disabilitas. Kemudian juga kita juga meminta agar PAUD ya, PAUD kami juga dari Komisi 10 sudah kompak semua untuk PAUD ini bahwa memang betul ini adalah fondasi dasar di usia Golden Age. Bahkan dalam kami bertemu dengan OECD dalam rangka kita meminta rekomendasi tentang hasil PISA, bahkan itu PAUD adalah salah satu yang paling penting untuk dijadikan rekomendasi, diperbanyak dan diperkuat untuk menunjang hasil-hasil yang PISA kita yang sangat rendah. Kemudian kami juga setuju dengan Persatuan Guru Agama, setuju Pak bahwa memang tidak boleh juga ada perbedaan ya perlakuan antara guru agama yang ada di bawah Kemenak dan juga yang dengan guru yang ada di bawah Kemendikbud. Kemudian untuk PGHRI kami setuju bahwa keringanan passing grade ini diturunkan atau minimal sama sehingga lebih memudahkan action. Berbagai kesempatan saya bahwa guru adalah guru, tidak boleh ada perbedaan dimanapun dia bersatuan negeri, dan ketika dia pun diangkat menjadi PNS pun tidak boleh dicabut dari tempat dia semula, karena memang nanti guru sekolah swasta itu akan kesulitan lagi mencari guru yang mungkin sudah berkualitas baik. Kemudian juga kami juga intinya mendukung semuanya, apa yang sudah Bapak Ibu sampaikan, tapi kita juga harus memperhatikan rambu-rambu yang dimana kita juga tidak boleh melanggar undang-undang. Mudah-mudahan kita juga bisa menyesuaikan undang-undang dan merevisi apa yang bisa menjadi kepentingan para guru di Indonesia. Demikian mungkin Bu Ketua, saya Himatul Alia dari fraksi Partai Gerindra Dapil DKI Jakarta 2. Terima kasih Bu Ima. Selanjutnya kami berikan kesempatan kepada Ibu Lestari Murdiat, ya silakan. Beliau ini adalah Wakil Ketua MPR, Bapak Ibu. Jadi luar biasa memberikan perhatiannya kepada kita. Silakan. Iya. Terima kasih pimpinan, Bapak Ibu yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama tentu apresiasi kepada seluruh asosiasi yang hari ini sudah menyampaikan pandangannya, juga kepada para pimpinan. Saya ingin cepat saja Mbak Agustin, dari beberapa RDP kita, kemudian dari beberapa pertemuan dengan asosiasi. Oh ya, sebelumnya saya perkenalkan, saya Lestari, saya dari fraksi Nasdem, Dapil Jawa Tengah 2, kebetulan anggota Panja di sini. Mbak Agustin dan para pimpinan yang lain, kalau misalnya diperbolehkan dan bisa diusulkan, saya rasa berkali-kali kita berbicara atau di dalam dengar pendapat, permasalahan yang muncul adalah sama. Jadi saya ingin mengajak kita semua melihat bahwa sekolah ini sebetulnya adalah bagian dari sebuah ekosistem. Nah, ketika kita bicara sebuah bagian dari ekosistem di mana guru adalah salah satu sumber kunci utamanya, perlu ada perspektif akan identitas guru yang jelas. Nah, di sini saya melihat, saya tidak ingin mengatakan buruk ya, tapi kalau saya boleh mengatakan, apa yang terjadi ini sekarang adalah kelemahan dari manajemen dan tata kelola kita berbangsa dan bernegara. Dan saya rasa dari sekian kali RDP, kemudian beberapa kali pertemuan juga di Panja, masalah yang muncul adalah sama. Saya mengusulkan kepada pimpinan, karena kita tahu persis, silang sengkarutnya ini bermula di ketidakjelasan akan tata kelola. Dan ini terjadi antar departemen dan lintas departemen. Kalau dimungkinkan, barangkali DPR bisa secara bersama-sama mengundang keseluruhan kementerian yang terlibat. Di sini pasti tentu Kemendikbudristek ya, ada PAN, RB, ada Kemendagri yang juga harus kita undang,
Kementerian Agama dan juga Kementerian Keuangan, tapi tidak secara parsial. Saya tidak tahu apakah kita memiliki mekanisme mengundang secara bersamaan karena ini tentu masalah waktu dan COVID segala macam ya Pak Pimpinan. Tapi saya rasa ini adalah usulan dari kami fraksi Nasdem karena kalau kita berbicara satu persatu dan parsial, masalah ini tidak akan pernah selesai. Trajektorinya juga tidak jelas ini. Sampai saat ini inilah yang sebetulnya menjadi permasalahan yang menjadi pekerjaan rumah bagi kita semua. Tadi kalau kepada Bapak dan Ibu dari asosiasi yang hadir, ke kawan-kawan di Komisi 10 semua tentu bersepakat bahwa apa yang Bapak Ibu sampaikan adalah hal yang sangat fundamental. Dan tadi Pak Ketua juga sudah menggarisbawahi bahwa Komisi 10 pasti akan berjuang untuk memaksimalkan mencari penyelesaian yang terbaik atas masalah-masalah ini. Saya kira itu saja Bu Agustin, terima kasih banyak, waktu saya kembalikan. Terima kasih Bu Reri, salam sehat senantiasa, karena Kudus kayaknya ini agak-agak rawan, ya. Juara satu. Tapi karena Bu Reri ada di Jepara jadi masih agak aman-aman lah. Selanjutnya kami berikan kesempatan kepada Prof. Johar Arifin. Silakan Prof. Terima kasih pimpinan. Pimpinan Hormati dan seluruh anggota yang berbahagia. Pada tamu-tamu berbahagia yang luar biasa, para pejuang-pejuang. Saya ini bisa diikuti Pak Ketua, tadi kami ada rapat fraksi. Jadi harus wajib ke sana dulu. Nah, kita tahu bahwa dalam Undang-Undang Dasar 45 itu pendidikan itu kewajiban negara. Ya. Ini sebenarnya kerja gawe negara. Tapi karena negara tidak mampu, maka minta bantuan kepada masyarakat. Nah, ini semestinya pemerintah terima kasih kepada masyarakat dan guru-guru yang diusulkan ini sebenarnya sudah selesai mestinya beberapa tahun yang lalu. Nah, oleh karena itu pemerintah harus merubah ya politiknya tentang pendidikan. Di negara luar, negara maju itu, mereka pendidikan ini investasi ada profit yang diharapkan. Apa profit yang diharapkan? Kualitas SDM. Inilah di Malaysia, Singapura, Jepang, negara-negara maju, New Zealand dan sebagainya itu, karena mereka betul-betul investasi. Kita hanya sekedar kewajiban. Ini politik pemerintah yang harus dirubah dulu. Baru selesai masalah guru-guru ini. Karena kalau investasi ada profit. Ini yang berbeda kita dengan negara-negara lain. Kita sekedar kewajiban. Hasilnya urusan nanti. Ini yang harus kita rubah sikap pemerintah. Ya, karena Mendikbudnya yang baru muda ini juga kita harapkan mudah-mudahan didengar oleh beliau. Rubahlah strategi pemerintah. Pendidikan adalah investasi. Investasi tentu memerlukan dana yang besar dan sebagainya, tapi keuntungannya juga akan besar. Tapi kewajiban ya dananya habis seperti itu saja, hasilnya ya nantilah, bukan urusan gua, yang penting masa sekarang sudah selesaikan. Nah, ini yang kita harapkan pemerintah bisa merubah sikap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, Prof. Selanjutnya, apakah masih ada anggota Komisi 10 yang ingin menyampaikan pandangannya? Monggo terakhir Pak Fikri untuk menyampaikan pandangannya. Terima kasih Bu Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bapak yang saya hormati dari semua PGHRI, FGPA, Himpaudi, PGRI, IGI, ISPI, P2G, kemudian PGSI, satunya apa lagi? Honorer A2 dari tenaga pendidikan. Langsung saja mungkin saya kira memang anggap saja ini Ibu Bapak di honorer yang sekarang ini lagi berjuang itu jadi korban sistem ya. Tapi jangan tidak sia-sia. Maksudnya ini kalau bisa dirangkai untuk menjadi usulan yang komprehensif tadi istilahnya. Saya tidak bisa menyebut ini dari siapa saja. Ada beberapa poin yang perlu penekanan.
dari ISPI, dari IGI, dari PGRI dan seterusnya saya kira bagus-bagus, tapi ada beberapa yang perlu saya tekankan. Satu, sesungguhnya P3K ini solusi ya, jalan keluar untuk status guru, karena di Komisi 10 itu guru itu mesti kalau dituntut kualitas maka berarti harus jelas statusnya, jelas kesejahteraannya, dan jelas jaminan sosial, itu 3. Nah, tapi bagaimana caranya ini yang sekarang ini ketika ada opsi P3K, tapi ternyata pemerintah tadi dianggap juga masih belum konsisten. Jadi belum jelas skemanya. P3K ini rumusannya belum jelas. Oleh karenanya nanti kita bersama-sama supaya ini menjadi catatan, supaya P3 ini menjadi jelas. Kalau ini dianggap solusi. Karena saat rapat gabungan terakhir di periode lalu itu, bahwa kalau diangkat PNS semua tidak sanggup, maka pemerintah mengajukan 3 opsi, yaitu sesuai dengan Undang-Undang ASN, yaitu ASN adalah PNS dan P3K, kemudian satunya adalah guru yang sesuai dengan UMR atau UMK, tapi faktanya tidak demikian. Kemudian yang kedua, tadi masukan masa kerja jadi poin penilaian tes, andaikan memang ini. Saya kira ini juga tambahannya. Jadi dites, tapi masa kerja jadi nilai gitu. Jadi kemudian yang selanjutnya standarisasi penggajian. Jadi ini kan ada yang 100.000, ada yang 150.000, ada yang 300.000, ada yang provinsi bisa memberikan 1 juta dan seterusnya. Tapi ini kan bervariasi begini, mesti ada standarisasi sesuai dengan kearifan lokal, juga sesuai dengan kemampuan. Tetapi ada standarnya, kalau enggak ini nanti enggak ada yang berniat jadi guru ini. Kemudian selanjutnya data tadi. Pak Mas Menteri menyampaikan di Komisi 10 bahwa peluangnya lebih besar dari kebutuhan yang sungguhnya, katanya begitu sekarang untuk guru. Tapi faktanya tadi Mas Satriwan Salim aja menyampaikan udah banyak sekali itu, 9.200, yang ini cuma 246. Kemudian ini saya kira uji sahih, maksudnya ini data-data begini perlu juga disampaikan kepada kementerian. Faktanya demikian. Jadi fakta di lapangan itu Komisi 10 sudah memberikan masukan, bahkan tadi saran dari Bu Riri sesungguhnya sudah dijalankan itu. Kita sudah mengundang semua pihak, tetapi nampaknya di lapangan berbeda. Jadi oleh karenanya saya kira perlu mungkin sekali lagi untuk ditekankan lagi. Kemudian betul itu guru PAUD diakui tetapi statusnya nggak jelas, tidak dianggap guru gitu. Lantas apa? Nggak tahu saya. Jadi di GTK itu nggak tahu, Pak Iwan Syahril jangan-jangan tidak ngurusi guru PAUD gitu. Nah, standarnya seperti apa dan seterusnya. Terus tentang tenaga kependidikan, ini sangat vital. Tapi faktanya 2021, mohon maaf Ibu, di sini di ruangan ini dari Kemendikbud menyampaikan bahwa memang rekrutmen 2021 diakui tidak ada untuk kementerian untuk tenaga kependidikan. Nah, tetapi kemudian didesak supaya paling tidak didata, karena data mereka ternyata lemah tentang tenaga kependidikan. Nah, paling lambat 2022 ada rekrutmen tenaga kependidikan. Kemudian yang terakhir tentang ini, karena tadi sudah disampaikan oleh Pak Ferdi tentang negeri swasta dan sebagainya, saya kira saya tidak perlu mengulang tentang penyandang disabilitas. Memang sepertinya Undang-Undang 8 2016 seperti tidak ada. Jadi padahal mengubah paradigma dari charity base menjadi right base, kita ini sudah meratifikasi CRPD, apa namanya, Convention on the Right of Person with Disabilities. Tapi faktanya tadi 2% pun tidak ada. Dan oleh karenanya, apalagi di guru dan tenaga pendidikan, di semua sektor. Jadi ini undang-undang ini sama sekali tidak efektif. Ini Undang-Undang 8 2016 tentang penyandang disabilitas. Seperti tidak ada. Jadi tidak hadir. Di dunia pendidikan juga tidak hadir. Oleh karenanya nanti kita bersama-sama dan seperti tadi disampaikan revisi Undang-Undang Sisdiknas dan guru dan dosen nanti mungkin dari ISPI juga dari Himpaudi dan sebagainya. Tentu kita akan terus meminta masukan. Saya kira ini kan proses, sekali lagi
andaikan ini korban, relakan ini korban untuk kemudian kebaikan ke depan. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fikri. Banyak sekali kita dengar, ya, banyak sekali dukungan, dan sepertinya kalau kita sedang melakukan rapat kerja atau rapat dengar pendapat, semangat itu menyala-nyala luar biasa. Mungkin juga ini salah satu mengapa kita kemudian mengundang kembali teman-teman dari organisasi di akhir penghujung kerja Panja GTK honorer, karena kita tidak ingin lemes. Ya, sebenarnya lah sudah cukup lama Panja ini dibentuk. Dan Bapak Ibu, pertanyaan terakhir dari saya mungkin mengusik, yang mungkin dapat dijadikan semacam perenungan bagi kita semua, bagi seluruh stakeholder yang terlibat, dan mungkin mampu mensolusi permasalahan guru di tanah air kita ini. Sebenarnya guru itu posisinya sebagai apa? Sebagai profesi atau pengabdian? Jika menilik pada Undang-Undang Dasar 45 bahwa guru itu merupakan kebutuhan negara dalam mencapai tujuan seperti yang Pak Johar Arifin sampaikan, mencerdaskan kehidupan bangsa, kemudian membangun peradaban, artinya ini merupakan investasi masa depan, ini kebutuhan negara, merupakan sebuah hal yang sangat strategis. Tetapi keputusan pemerintahnya bagaimana? Ya, publik berpendapat bahwa guru adalah sebuah profesi, disamakan dengan profesi-profesi yang lain, sehingga guru harus merendahkan dirinya, melakukan pengejaran, melakukan upaya mati-matian baik di media massa maupun dimanapun berada untuk mengejar posisi ketertinggalan kesejahteraan dan perhatian pemerintah yang sangat rendah terhadap guru. Nah, pemerintah ini mestinya harus banyak mengkoreksi diri. Ada beberapa oknum-oknum yang ditempatkan untuk diberikan kewenangan melakukan keputusan pun tidak begitu berpihak kepada guru. Contohnya, ini tadi yang dikatakan Pak Fikri sebagai korban sistem. Ketika ada tahapan CPNS, formasi guru tidak ada. Padahal kalau mereka yang berada pada posisi berwenang menetapkan, itu mestinya paham bahwa guru ini adalah pengabdian. Kita yang butuh guru, negara ini yang butuh guru, pemerintah harusnya memfasilitasi. Tetapi pengambil kebijakan pada saat itu merasa bahwa guru itu cukup dikontrak. Ya, lalu ributlah seluruh dunia penjuru ini, termasuk Komisi 10 yang kemudian mendesak-desak supaya Kementerian Pendidikan bertanggung jawab terhadap guru honorer yang sudah ditunda pengangkatannya selama 10 tahun. Kemudian karena setiap hampir 2 minggu sekali kita ketemu dengan Mas Menteri, mungkin bosan juga dia ya. Akhirnya ada solusi 1 juta P3K. Di situ pun dikeluarkan banyak sekali bolongnya. Ada guru PAUD yang enggak katut, haknya teman-teman tunanetra tidak diberikan, guru agama enggak katut, guru kesenian dan lain sebagainya banyak tidak katut. Mengapa? Menurut saya memang para pemangku kepentingan yang mendapatkan kewenangan ini kurang paham bahwa guru adalah memiliki fungsi, posisi sebagai pengabdi, bukan profesi. Karenanya Bapak Ibu, jangan pernah lelah
untuk berjuang. Komisi 10 akan bersama-sama dengan Bapak Ibu semua. Dan saya berharap dan tetap berharap, terus berharap bahwa guru karakternya masih sama dengan guru-guru yang mengajari saya. Ibu saya juga guru. Saya dulu bercita-cita jadi guru tapi kepleset jadi politisi karena saya kuliah di Fakultas Sastra Universitas Diponegoro. Itu harapannya ya hanya menjadi guru, kalau enggak ya paling buanternya ya jadi dosen. Tapi ternyata tahun 98 kemudian lulus dan ikut pergerakan ayah saya sebagai anggota partai politik dan menjadi caleg tahun 99. Tetapi saya berharap akhir dari hidup saya masih memiliki kesempatan untuk menjadi guru, karenanya saya mengambil S3-nya di sastra. Mudah-mudahan saya masih tetap bisa mengajar. Saya berharap guru adalah karakter yang bisa digugu dan ditiru. Tidak hanya sikapnya, tidak hanya diteladani oleh para murid, tetapi juga oleh para bekas murid yang hari ini telah menjadi warga negara sipil yang produktif. Sungguh sangat mengerikan dunia media sosial hari ini. Saya berharap guru menjadi pewarna bagi teduhnya Indonesia sehingga menjadi negara yang nyaman dan aman untuk ditinggali. Bapak Ibu yang kami hormati, tidak dapat saya perpanjang waktu padahal kita masih sangat ingin berdiskusi. Namun karena sudah melewati jam, teman-teman TA sudah merangkum semua, berkas sudah kami bawa, masing-masing sudah dapat, beberapa teman juga sudah memberikan masukan, ya, sudah hampir kita melewati masa berakhirnya panja GTK honorer. Jadi, selanjutnya setelah panja ini akan kami panggil menteri terkait untuk mendengarkan hasil rekomendasi. Jika Bapak Ibu masih ada hal yang ingin disampaikan, silahkan mengirimkannya via surat sehingga ada dasar bagi kami. Ya mungkin di dalam dinamika perkembangan sampai dengan kami menyelesaikan panja pada tanggal 10 Juli kalau tidak salah, kami masih bisa menerima surat dari Bapak Ibu sekalian. Tidak harus Bapak Ibu yang hadir pada siang hari ini, tetapi juga forum-forum yang berkaitan dengan guru, tenaga kependidikan dan lainnya pun bisa mengirimkan surat kepada Komisi 10. Kami haus terhadap informasi. Kami berharap Bapak Ibu mau membantu kami melaksanakan tugas-tugas panja supaya tidak satupun dari kepentingan, dari kebutuhan guru dan tenaga kependidikan yang ada di Indonesia ini tidak katut dalam rekomendasi yang akan dibuat oleh panja nanti. Terima kasih hadirnya. Terima kasih seluruh pimpinan dan anggota Komisi 10. Mudah-mudahan kita semua selalu diberkati dengan kesehatan,